Halo teman-teman mahasiswa, saya Anastasia Tika bersama dua teman saya, Damianus Yoel dan Bernadetta Sari, akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami susun berjudul Eksplorasi Etnomatematika berdasarkan aktivitas fundamental pada Rumah Adat Gubungan 5 Bengkulu. Latar belakang dalam penyusunan artikel ini, budaya adalah salah satu aspek yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Salah satu representasi dari budaya adalah rumah adat. Rumah adat tentu memiliki arsitektur dan ciri khas sesuai dengan budaya adat setempat. Selain itu, kita juga tahu bahwa matematika sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis menghubungkan kedua hal tersebut dengan etnomatematika, di mana etnomatematika dipandang sebagai salah satu upaya dalam mengenalkan potensi kebudayaan masyarakat di bidang matematika. Pada etnomatematika, kita mengenal dengan aktivitas fundamental menurut Bishop, antara lain seperti locating, measuring, counting, playing, dan explaining. Nah, jadi penulis melihat keterkaitan antara rumah adat Gubungan 5 dengan aktivitas fundamental menurut Bishop. Tujuan penelitian kami yang pertama, mendeskripsikan sejarah dan filosofi dari rumah adat Gubungan 5. Yang kedua, mendeskripsikan aktivitas fundamental rumah adat Gubungan 5. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan pendekatan etnografi. Lalu pada penelitian ini juga dilakukan berbagai kegiatan antara lain. Yang pertama, mengumpulkan dan mendalami literatur. Lalu yang kedua, mendeskripsikan hasil kajian literatur. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis 6 aspek matematika menurut Bishop. Lalu yang terakhir ada menarik kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama sejarah dan filosofi rumah adat Gubungan 5. Rumah adat ini sudah ada di Bengkulu sejak tahun 1916. Rumah adat ini juga dibangun dalam bentuk rumah panggung. Lalu ciri khas pada rumah adat ini berbentuk limas dengan ketinggian mencapai sekitar 3,5 meter. Keunikan lainnya terletak pada anak tangga yang selalu berjumlah ganjil. Lalu yang terakhir ada arsitektur pada rumah adat Gubungan 5 ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Selanjutnya, B. Hasil aktivitas fundamental menurut Bishop. Yang pertama, aktivitas counting atau menghitung atau membilang. Nah, salah satu aktivitas counting pada rumah adat Gubungan 5 adalah menghitung jumlah anak tangga yang ada pada rumah adat tersebut. Jumlah anak tangga yang ada pada rumah adat Gubungan 5 ini harus berjumlah ganjil. Nah, masyarakat Bengkulu meyakini bahwa hal tersebut merupakan simbol ketuhanan. Dan dalam pembuatan rumah adat, jumlah tiang yang dibutuhkan adalah 15. Lalu, yang kedua, aktivitas measuring atau mengukur, yaitu menentukan ukuran bangunan untuk atap dan tiang. Pada rumah adat Gubungan 5 ini, pembuatan atap rumah adat harus memiliki ukuran 3,5 meter. Selain itu, untuk tiang penyangga bangunan, ukuran yang dibutuhkan kurang lebih 1,8 meter. Selanjutnya, aktivitas ketiga, measuring atau menempatkan. Nah, penempatan pada rumah adat Gubungan 5 ini salah satunya adalah menempatkan motif ukiran rumah. Nah, bentuk ukiran disesuaikan dengan keinginan pemilik rumah dan dibuat sesuai kepercayaan dari penduduk setempat seperti flora, fauna, dan geometris. Nah, berikut ini adalah contoh dari ukiran yang ada pada rumah adat Gubungan 5. Yang A merupakan ukiran flora, B ukiran fauna, dan C adalah ukiran geometris. Selanjutnya, yang keempat, aktivitas designing atau mendesain. Adanya desain dalam bangunan dan bentuk atap rumah adat pada Gubungan 5. Rumah adat Gubungan 5 ini didesain
dengan mempunyai atap, yaitu atap yang berbentuk limas. Arsitektur pada rumah adat hubungan 5 ini juga memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Selanjutnya, aktivitas yang terakhir, yang kelima, aktivitas explaining atau menjelaskan. Menjelaskan bentuk rumah adat serta penjelasan filosofi dari setiap bagian yang ada pada rumah adat hubungan 5. Di sini contoh kegiatannya adalah menjelaskan penempatan kamar yang ada pada rumah adat hubungan 5. Dijelaskan bahwa kamar bilik gadis berada berdampingan dengan bilik gedang. Lalu rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang didesain dengan alasan atau tujuannya itu untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang liar dan juga menghindari dari bencana banjir. Selanjutnya. Terakhir, kesimpulan. Jadi, rumah adat hubungan 5 ini tidak hanya kental akan unsur budaya yang khas pada arsitekturnya, melainkan juga filosofi hidup masyarakat yang tertuang pada arsitektur maupun ornamen rumah adat. Pada rumah adat hubungan 5 terdapat 5 aktivitas fundamental matematis menurut Bishop, yaitu counting, measuring, locating, designing, dan explaining. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.